detail nih tentang ruang asam ini. Itu gimana ya ruang asam itu? Apanya? Jadi kenapa kita aspirasi ruang asam? Mm-mm. Sebenarnya kan kalau dari kimia sendiri itu praktikum pasti menggunakan zat-zat aktif ya yang berbahaya, yang kayak misal kalau kehirup itu bikin mual, bikin pusing sama sakit hidung. Karena kita juga pengalaman karena ruang asam ruang asam ini nggak berfungsi, nggak enak ke kesehatan kita gitu. Jadi iritasi, jadi flu dan lain-lain. Nah, yang kita pertanyakan itu si ruang asap ini tuh kan biasanya ada pembuangan udaranya ya, ada cerobongnya. Nah, yang kita lihat itu di lab tuh emang ada cerobong asapnya, cuman kita tuh nggak tahu itu arahnya kemana. Kan dia atas lab itu ruang-ruang kelas kan, dan itu tuh dipakai sama kalian kuliah. Yang aku takutin udara-udara yang berbahaya itu tuh malah bikin ini tuh jadi apa ya? Ya gimana sih senyawa kimia bahayanya kayak gimana gitu. Nah, yang aku bingungin di gedung lama sama di gedung baru tuh ruang asamnya tuh beda. Di gedung lama kan kita jelas ya di satu gedung itu tuh khusus lab kimia semua. Jadi khusus lab-lab yang emang lab basah gitu, bukan kayak lab komputer dan lain-lain. Nah, itu tuh udah jelas pembuangannya kemana karena kita ada ventilasi udara dan juga ada cerobong yang mengarah keluar ke arah yang gazebo. Itu kan udah udara bebas kan situ. Itu jelas itu pembuangannya kemana udaranya. Sedangkan di sini tuh yang kita lihat kan gedung tuh kaca-kaca semua kan. Kita nggak tahu itu buangnya kemana. Aku takutnya ada radiasi dari asap-asap itu tuh kena kaca-kaca kan. Kalau bahan kimia yang bereaksi dengan kayak logam, keramik, kaca tuh bisa bahaya kan. Yang aku takutin tuh itu kenapa pembuangan asapnya tuh nggak jelas. Jadi ada cerobongnya, cuman nggak tahu arahnya kemana. Jadi letak tidak berfungsinya tuh karena cerobongnya tidak jelas kemana arahnya di situ. Dan untuk ruang asam ini tuh sebenarnya bentuknya kayak lemari apa ruangan? Iya, kayak lemari. Jadi misal kita mau mereaksikan reaksi itu di dalam lemari itu, dan lemari itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Cuman ya terkadang nggak nyala ya. Oke, jadi untuk aspirasi ruang asam ini harapan dari kimia tuh ingin tahu kemana arah si asap ini dibuang. Iya. Itu saja. Sama ya mostly itu kita praktikum itu nggak kepake. Oh iya. Nggak berfungsi. Jadi kayak cuma ada tapi dia tuh nggak berfungsi gitu loh. Maksud nggak berfungsi itu si emang alat yang nggak boleh difungsiin apa emang nggak ada gunanya, maksudnya gimana? Jadi gini kan, kalau misalnya di ruang asam itu tuh biasanya disimpan bahan-bahan yang kayak asam-asam kuat kayak HCl, H2SO4 gitu. Cuman yang aku lihat di dalam lemari asam itu tuh emang kosong dan kayak yang kita lihat tuh nggak berfungsi gitu, kayak nggak dialih fungsikan si ruang asam ini tuh. Iya, jadi isi juga yang seharusnya asam itu ditaruh di ruang asam, tapi malah disimpan tuh di ruangan terbuka gitu. Oke. Jadi intinya si ruang asam ini cuma pajangan lah, jadi belum pernah dipakai selama gedung baru. Udah pernah dipakai. Sebenarnya udah pernah dipakai ya, cuman dulu tuh belum ada cerobongnya. Jadi kayak cuman lemari aja gitu. Jadi si udaranya tetap di situ-situ aja gitu. Ya makanya waktu kita tuh udah sempat aspirasi sama audiensi kan waktu tahun lalu. Nah, itu tuh hasilnya cuma ditambah cerobong doang, tapi itu tuh nggak tahu itu cerobong itu kayak gitu dan kemana. Kemudian untuk peralatan lab jadul ya. Kan peralatan lab kimia tuh aktif beroperasi itu maksimal tuh 7 sampai 20 tahun. Dan itu tuh udah berapa tahun memang kalau boleh tahu? Yang di kimia sekarang tuh. Kan kimia tuh bangun 1988 kan ya. Hingga tahun ini, dan itu tuh udah pernah diganti belum sebelumnya? Yang aku tahu mah ada satu alat tuh dari 2011 sama 2015. Yang aku hitung kan udah 10 tahun sama udah hampir 15 tahun ya. Sebenarnya itu tuh masih berfungsi sih, cuman kesel ya kita kalau alat berfungsinya kayak setengah-setengah gitu. Jadi nggak maksimal dan nggak optimal gitu. Kan ngaruh juga ya ke praktikum kita, ke hasil praktikum kita. Jadi optimalisasi peralatannya lah ya. Jadi harapan dari kimia di-upgrade lah, di baru. Kalau boleh tahu, kimia ada list-listnya nggak, misalnya alat ini yang harus diganti menurut kimia gitu? Ada apa semuanya yang perlu diganti? Iya, nggak mungkin kan kalau semuanya. Ya, kalau misalkan untuk alat yang harus diganti mah nggak ada ya Pak. Soalnya setahu kita alat itu nggak murah, bisa ratusan juta gitu. Tapi kalau misalkan untuk alat yang benar-benar kayak spektro gitu mah kalau untuk diganti kayaknya nggak akan. Gitu. Paling beli baru dengan upgrade. Tapi kalau kita nggak akan sih. Soalnya kalau misalkan masih berfungsi mah masih dipakai, cuman emang nggak maksimal aja hasilnya. Dan izin masuk juga, kebanyakan alat-alat di lab tuh kayak yang udah rusak tapi tetap disimpan di situ. Paling kalau misalkan nggak beli,
servis. Gimana sih? Kalau bisa Kalau alat kimia tuh nggak bisa servis Kang. Kalau dia emang udah nggak berfungsi, Ya dia tahu ya, harus kita mah ganti. SI. Ya, kira servis isi juga. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu bisa Iya. kan, itu ada jalannya. Jadi si output yang dari teman-teman kimia pengen itu terkait perawatan itu tuh ingin sekedar upgrade aja gitu. Iya, jadi bisa kepake lama juga lagi. Walaupun kita nggak bakal menikmati hasil itu ya, tapi at least nanti ke bawah-bawahnya gitu nggak terulang lagi. Kemudian untuk tempat penampungan apa pembuangan ini limbah organik? Penampungan sih kalau misalnya untuk pembuangan mah pasti ada tempatnya sendiri. Oh udah ada, udah aman berarti tempat pembuangan limbahnya. Enggak, jadi sebenarnya kalau pembuangan limbah tuh kan kita nggak bisa buang sembarang limbah ya. Iya. Nah harusnya harus ada pihak yang ketiga lagi buat pembuangan limbah itu. Paling kita tuh harapinnya ada penampungan limbahnya dulu kayak non sih kayak ada penampungan limbahnya gitu. Kita tuh punya penampungan limbah dulu dari FS-nya sendiri. Dan ada yang mengalokasikan si limbah ini ke tempat pembuangan yang seharusnya gitu. Iya. Jadi belum ada pihak ketiga juga di sini tuh Gini, buat ngebuang. kalau misalkan untuk di lab lama kita tuh buang kayak asam-asam gitu tuh ada di Ada satu satu drum gede gitu. Ya. tapi kalau misalkan untuk di lab sekarang Kita buangnya harusnya ke keran. Oh, ke wastafel. iya, tapi kalau misalkan untuk dari pihak labnya katanya mah aman-aman aja gitu kan. Tapi berpotensi lah ya. Berpotensi. Karena mungkin yang di belakang dekat sekretariat kan itu kan pembuangan limbah ya, limbah Iya. kimia. Aku juga nggak tahu sih kan kalau masalah limbah. Tapi ya yang kita tahu kalau di lab-lab yang lab di luar lab kampus ya, di luar lab standar kampus tuh emang biasanya kalau limbah tuh ditampung dulu, nanti ada emang yang biasanya pendistribusian limbah, jadi ada pengolahannya sendiri. Pokoknya tahun lalu ada yang distribusi itu dari tangki itu kemana gitu. Sebenarnya ada, nggak tahu ya ada atau enggak, cuman ya limbah-limbah itu tuh ditampung, nggak dibuang sembarangan ke Iya, pokoknya ditampung Luar. di drum dulu, Mm-mm. nggak langsung dibuang di wastafel sekarang. Tapi ya setahu aku, jadi saluran yang di wastafel di kimia tuh si saluran itu nggak ke saluran yang ke air biasa gitu. Jadi salurannya langsung ke belakang itu. Setahu aku teh. Tapi nanti kita tanya lagi ya, Iya, bisa ada yang buat salah pastiin gitu. ya. Jadi Mau emang penjelasannya aja Iya. sih itu bilang gitu. yang gitu setahu aku. Udah cukup dari ini. Ya, Apa cuma ada mungkin tambahan lagi perihal tempat penampungan? Selanjutnya alat destilasi ulang pelarut agar lebih hemat. Itu memang nggak ada fasilitasnya kah atau memang rusak fasilitasnya? Alat destilasi. Maksud yang lebih Alat destilasi itu kayaknya tuh yang ini yang buat ngedaur ulang bahan organik yang nantinya tuh dibakar di sebuah tempat di wadah, nanti dibakar, kemudian si uapnya nanti jadi uap air, nanti si uap air ini bisa dipakai lagi gitu buat ngedaur ulang. Sebenarnya bukan salah alat sih, kalau aku bahan kayak entah bahannya terkontaminasi atau zatnya tuh zat volatil tuh gampang menguap, jadi dia udah menguap sebelum destilasinya di titik Beres. puncak. Soalnya yang kita alamin perihal alat destilasi itu kan biasanya kondensor dan lain-lain ya, itu tuh aman-aman aja di bahan lain, sedangkan di bahan organik tuh emang bermasalah ya. Kita sering gagal di praktikum Potensi organik gagal. itu karena bahannya yang terkontaminasi sama volatilnya lebih, jadi dia lebih duluan menguap gitu. Jadi faktor masalah dari si alat destilasi itu di bagian mana? Di bagian wadahnya atau di bagian pembakarannya atau gimana? bahannya. Apa di bahannya aja? Di bahannya sih kata aku, sama dari human error ya, kadang dari kitanya kurang teliti gitu. Kayak kalau bicara destilasi kan berarti isolasi udara ya, jadi kalau misalnya ada udara masuk berarti destilasinya otomatis gagal. Nah itu tuh bisa jadi kesalahan dari praktikannya sendiri, entah itunya kurang rapat dan udara masuk, ataupun mungkin dari bahannya sendiri yang sudah nggak bekerja dengan baik gitu, kayak bahannya udah jelek lah intinya. Tapi pernah berhasil nggak alat destilasi? Pernah. Ke ini bahan-bahan organik? Kalau selain bahan itu. Itu aku semester 3 berhasil ya? Terakhir apa? Tapi kan kalau misalkan praktikum tuh 8 modul ya. Nah dari 8 modulnya itu yang berhasil tuh bisa kehitung jadi paling 3 atau 2. Sisanya ya enggak. Aku nggak tahu ya, soalnya di semester aku sekarang tuh nggak ada praktikum destilasi lagi. Dia udah nggak pernah pakai alat destilasi. Kalau boleh tahu bahan yang tadi yang disebutkan yang teroksidasi itu apa namanya? Volatile. Nama bahan. Ini nama bahannya Organiknya. yang organiknya teroksidasinya. Apa ya kita tuh pakai tuh yang heksan.
kalau boleh tahu, pasti kan sebuah bahan tuh ada masa kadaluarsanya gitu loh. Kalau betul masa kadaluarsa dari dari bahan itu teh berapa tahun, berapa bulan? Biasanya ya standarnya tuh 3 sampai 4 tahun. Sedangkan aku masih sering lihat alat-alat yang utuh di ruang penyimpanan bahan tuh itu tuh dari 2018, 2017. Banyak yang keluar Ya. Dan aku tanya juga ke teman-teman aku di farmasi, emang di farmasi juga permasalahannya sama kayak gini. Jadi bahannya tuh emang, jadi bahan-bahan kimia tuh awalnya didistribusinya tuh ke rektorat dulu, baru rektorat ngebagi-bagiin ke fakultas yang membutuhkan. Dan kenapa permasalahan sama teknik sama fitkes sama farmasi sama, karena bahannya sama. Bahannya nggak kontrol berarti buat bahan. Oke, apa ada tambahan lagi dari kimia? Paling kayak yang ruang kelas aja sih yang nggak terlalu berat itu. Kayak kita tuh apa ya, masalah infokus, terus masalah kalau kuliah panas gitu kan karena kaca kan. Itu mah menurut aku nggak perlu di triwulan juga, masih bisa sama himpunan masing-masing gitu. Kayak audiensi dari himpunan masing-masing aja. Oke, karena sedang azan kita jeda dulu ya sampai azan selesai. Sebenarnya yang orang tangkap dari anak IF teh gengsi aja sebenarnya. Dan ketika orang sebenarnya yang punya laptop pakai PC itu tempel aja, dan orang yang bilang upgrade PC lab kayak orang-orang itu teh tetap pakai laptopnya masing-masing. Cuman karena ini Smart Military University aja, kayak gak etis aja gitu, maksudnya laptop jadul komputer jadul gitu sih. UKT juga naik mungkin ya. Nah, kan tadi tuh katanya alasannya cukup gengsi. Berbicara tentang gengsi nih ya, gengsi berarti kan harus ada perbandingan gitu antara Telkom dengan Telkom perbandingan. Aku sebenarnya dia izin ya dari pandangan aku soal dasarnya karena gengsi doang tapi tidak menghilangkan efektivitas dalam praktikum, sebenarnya fine-fine aja dan gak perlu diaspirasiin sebenarnya. Seperti itu Mas Abel. Jadi gimana, apakah ada tanggapan? Izin masuk ya teman-teman. Ya. Verification aja mungkin ya. Gini, kalau misalkan dari segi apa ya, sebenarnya kan aku ngebagi dua nih, si segi aspirasi itu aspirasi dari himpunan sama aspirasi dari KMJ. Nah, aspirasi yang memang dari KMJ itu memang yang tadi bener Mas Hutan yang perihal apa presisi itu. Nah, untuk dari himpunan tersendiri tidak ada aspirasi tentang itu, karena kita tahu memang untuk komputer ini yang memang bisa dipakai gitu. Bahkan Android Studio pun masih bisa gitu, masih nggak nge-lag, masih bisa bersyukur lah lancar. cuman Ada cuman ya. Cuman Ya udah sih itu aja. Ya paling ini tambahnya paling dari beberapa mungkin rekan mahasiswa atau mahasiswi di ada yang mengeluh, Kang kenapa sih UKT itu segini tapi kita dapat fasilitas yang seadanya gitu, fasilitas dari zaman Majapahit lah bisa dihitung. itunya sih masalah problemnya tuh Masalah itu di situ sebenarnya bagi kami dari himpunan juga ya udah gitu. Bener kata Abel, kalau praktikum juga ya kita pakai rata-rata pakai laptop masing-masing, karena mungkin teman-teman yang lain juga udah mumpuni lah device-nya masing-masing, dan jarang sekali yang pakai yang disediain dari lab atau dari lembaga. Tapi itu yang jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman di jurusan kami, kenapa dengan UKT segini tapi fasilitas seadanya gitu, kayak nggak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka dapat itu. Oke, terima kasih. Izin masuk ya. Sebenarnya ini sependek pengetahuan aku ya. Fakultas ini tuh nanti ini aku bakalan angkat juga perihal UKT. Untuk
memastikan gitu apakah naik ke naik apa enggak. Nah, yang aku tahu tuh EPS itu sekarang tuh lagi menghadapi masalah hutang, hutang. Makanya kenapa di bawah tuh di lantai 1 ada FKG yang minjem ruangan. Mereka tuh udah deal-dealan menggunakan MOU supaya apa si FKG nanti bisa membantu membayarkan hutang dari EPS ini seperti itu. Kemudian ketika kami mengaspirasikan soal lift juga kenapa nggak bisa dipakai oleh mahasiswa karena membuat biaya juga karena naik turun lift itu membuat biaya, jadi dibatasi siapa yang bisa naik seperti itu, jadi nggak semuanya bisa naik lift gitu karena biaya juga. Bahkan wifi pun sama, termasuk yang kena pembatasan bandwidthnya dikurangi kayak gitu. Tapi paling nanti aku konfirmasi lagi biar kita lihat kejelasannya seperti apa ya. Ya udah berarti gini aja, kalau misalkan memang apa ya, menurut aku nggak akan ada jalan tengahnya kecuali FSI akan naikin membayarin lunas hutang. Ya itu nunggu waktu sih paling. Iya, percuma maksudnya. Jangan lagi. Ya mungkin ini kita nanti Kalau dulu ya biar nanti jangan biar nanti dulu kalau aku belum. ya itu paling nanti kita pertanyakan aja biar nanti si maba tuh tidak menimbulkan sebuah apa ya isu gitu, misalnya ini katanya buat amal tapi kita segini gitu. Biar nanti ada jelasnya gitu loh. transparansi. Ya Transparansi nanti. Tapi Dari Mas dulu ya. boleh. Ngomongin transparansi dari lembaga tuh kebetulan gimana transparan Itu alasannya kenapa tuh boleh tahu? masalah keuangan Mbak. Iya, mungkin untuk masalah ketidaksesuaian memang pasti bakal susah transparan. Kita kalau mau kita mintanya jangan transparansi, tapi rincian kenapa kata kita naik itu buat kenapa. Oke. Untuk menjelasin lah ya, penjelasan kenapa UKT naik tapi tidak dibarengi dengan fasilitas yang cukup. Gini deh, masalah hutang itu udah amat ya, itu gimana lembaga kita lah mau pakai naik atau apapun, yang penting aspirasi kita yang teman-teman semua diaspirasikan masuk, itu aja udah intinya. Masalah hutang itu mah urusan mereka deh, terserah mau hutang berapapun. Main itu biasa aja mas. Siap mas. Intinya gitu aja udah. Siap, Intinya Mas. aspirasi kita masuk dah. Ya betul. Siap mas. Lanjut. Oke, dari SI ada tambahan? Kursi aja. Saya bohong. Sabar. Kan udah diperbaiki. Oh, ada channel follow itu ada bola. Wifi ya, wifi. Iya, wifi itu udah sempat kami ini kan, udah kami naikin ke lembaga tuh. Cuman kalau dari wifi sendiri tuh mereka tuh beralasan karena banyak yang download katanya. Aku download naon enggak poe. Dan memang diikuti dengan datanya, memang aku suka ngeliatin gitu orang-orang yang suka download, dan download tuh nggak sedikit. Ya, download yang game. 100 giga, 50 giga dalam sekali download pas praktikum tuh. Masalahnya emang wifi bayarnya per giga. Nah, perihal itu tuh ada batasannya, memang wifi itu ada batasannya berapa yang bisa dikeluarin dalam sehari bandwidthnya. Dan itu mempengaruhi sekali kan, misalnya nih yang kuliah pagi, wah kenceng nih kuliah pagi kan, aku juga ngerasain kuliah pagi kenceng nih wifi-nya nih, tiba-tiba yang kuliah siang praktikum lambat banget nih, kenapa? Malam udah Hilang. koneksi Anda. Kalau betul lagi tuh. Nah kayak gitu. Kalau teman-teman belajar Jarko, mungkin teman-teman pasti Jarko, mengenal, ya lah. Dengan komputer. Pasti mungkin teman-teman tahu tentang bandwidth itu di mana kalau teman-teman nyadar ya, presentasi wifi lele itu di antara jam-jam praktikum yang dimana penggunaan wifi itu memang lebih banyaknya kan, misalnya jam 7 praktikum 3 kelas, otomatis 30 kali 3 udah banyak kan, yang dimana Mbps-nya mungkin tidak kuat untuk mengangkat dari beberapa komponen tersebut, ya. Belum juga dipotong bandwidth, belum juga Mbps-nya nggak kuat gitu sih. Ya udah, bikin aja yang banyak router-routernya. Tarik kabel. Duit deh ya tuh miskin ya FSI ya. Minimal lah. Maksimal. Nah, sih. Oke, aku mau nanya sekali lagi, dari IF ada lagi nggak tambahan? Udah sampai. Apa? Udah sampai. Itu nanti dibahas di sini kan. Dari SI ada tambahan lagi? Besok lanjut dulu ya. Dari Kimia tambahan? Ini sih apa kalau misalnya, tapi kayaknya kalian kan aku udah nggak pernah kuliah di lantai 2 ya. Kalian kalau di lantai 2 yang fokus layarnya kemana? Tembok. Kadang-kadang ke Kadang nabrak sama papan tulis. Nah, aku tuh pengennya tuh pakai layar.
pelayanan di atas Oh, gitu. yang di Kayak jelek aja gitu. Iya benar sepakat. Masuk kata lagi kan segitu kita fokus ke layar kayak enggak. Sate lagi ujung-ujungnya kayak gedung lama. Iya gedung lama kan pakai yang kurang disejahterakan lah kita ya. Kita pakai TV. Nah, smart home beda ya. Sudah cukup, kita lanjut ke masalah kita bersama perihal fasilitas kebersihan. Nah, kalau dari fasilitas kebersihan itu dari lembaga kemarin udah sempat aku naikin juga. Nah, dari fasilitas itu kata mereka udah tinggal bikin proposal. Cuman datang lagi aspirasi katanya Mas gini, kalau perihal fasilitas itu harusnya udah ada dari awal banget sebelum kita bikin proposal gitu. Iya. Normalnya kan memang kayak gitu kan, Ya, kita diberikan fasilitas. Jadi nggak perlu kita buat proposal pun harusnya udah ada. Jadi nanti paling kita nanti naikin perihal fasilitas kebersihan ini ke lembaga langsung biar nyediain langsung di ketiga sekre langsung tanpa harus mengajukan proposal. Nah kalau misalnya tetap gak mau dari lembaga, apakah dari BEM mau untuk membuat proposalnya? Aku nanya nih sama ketua-ketuanya nih bagaimana? Ya kalau mungkin itu jalannya ya udah nggak apa-apa aja. Ya. Nanti kita bakal ngomongin kayak itu kan sebuah bukan apa ya? Bukan kita harus bikin putus, emang udah jadi hak kita gitu loh sebagai sana prasana kan. Manusia pasti buang sampah lah sebenarnya manusia gitu loh. Jadi bukan kita yang meminta, emang harusnya yang sudah disediakan. Dan minta pihak ketiga juga ya buat alokasi sampahnya ya TPS. Nah itu sih yang aku dengar, nanti si pihak ketiga yang buang sampahnya tuh ormawa katanya. Enggak, kami maunya dari pihak ketiga tuh yang lain. Tadi waktu audiensi itu katanya aku dengar dari siapa? Kurang briefing. Gimana nih? Kurang briefing. Gimana nih? Saya bisa bercanda. Harusnya aku yang ngomong kan gitu ya. motor bantil lu kudu bawa ini. Saya bisa bercanda. Saya bisa bercanda. Tarik mas. Kemarin Mas, ya. Kemarin tuh memang konsolnya memang aku pergi waktu itu di awal pertengahan. Jadi aku minta Said buat iniin aspirasinya. Aku nggak mau soalnya kalau masih yang gua. Kalau digaji Mas? Hah? Kalau digaji nggak mau. Ini jadi gojek. Oke, perihal aspirasi yang baru kami tangkap hanya segitu untuk sekarang. Apakah ada tambahan lagi? Izin masuknya kalau dari SI kemarin itu kita sempat dapat keluhan dan kita juga merasakan kalau misalkan fasilitas WC di setiap lantai itu nggak sama. Oh iya, betul. Fasilitas WC. Ya, Fasilitas itu. WC setiap lantai sama. Apalagi lantai 2 yang sebelah lab PSI itu wastafelnya menggenang ya yang cewek gak dibersihin berapa hari gitu. Gak ada sabun juga, gak ada tisu. Pokoknya Kayaknya yang bisa ya. karena tenaga kebersihannya nggak ada yang cewek kali ya, makanya nggak berani masuk. Oh, orang aku lagi di WC juga masuk aja mereka kalau Abang. Iya. Kasus. Tapi maksudnya aku lagi di wastafel sih. Cuman dia masuk mau bersih-bersih ya gitu. Udah kan udah gak kosong gitu. Masih menggenang sekarang juga. Gak tahu kalau sekarang. Kemarin sempat menggenang wastafelnya yang di Ditutup kemarin itu mah. tapi di Dijahit kayak motor. ya nggak tahu ya orang lain yang keruh ya gak berani ngecek. Oke. Itu pertama. Terus juga itu fasilitas WC sama lebih ke kita tuh keresahan kita aja gitu di jurusan kalau misalkan peminjaman ruangan di fakultas itu benar-benar strict. Maksud aku tuh kenapa sih kita kan mahasiswa kita tuh butuh gitu, kenapa kalau setuju sama aturan harus H-7 mungkin itu administratifnya seperti itu gitu. Cuman kenapa di saat kita butuh ruangan yang secara mendadak dan urgensi itu tetap gak dibolehin meski ruangan itu kosong dan tidak dipakai. Pertama itu, terus juga mungkin ini kita mau mengeluhkan hal yang sama bahwa kita tuh nggak bisa minjem ruangan di atas isya gitu. Sedangkan kegiatan kita mungkin bisa dimulai dari maghrib. Nah, yang aku pertanyakan, aku menemukan perbandingan di mana di gedung lama itu ada piket 24 jam staffnya, tapi di sini udah nggak ada. Sedangkan aku menemukan beberapa kali staff itu nginep di dalam gedung ini. Itu terus selain itu juga setahu aku sih tadi habis nyari info sebenarnya kenapa nggak 24 jam alasannya nggak ada piket 24 jam alasannya karena
masih pengawasan gedungnya waktu Ya. itu. Nah sekarang kan udah serah terima semua gitu. Maksud aku daripada terus berkontra dengan lembaga, kenapa lembaga gak menerapkan lagi piket 24 jam ini di gedung yang baru ini gitu. Terus setahu aku yang piket malam bisa, yang piket sampai malam gitu, yang suka megang kunci itu mereka tuh dibayar tambahan ternyata. Lembur. Iya, dan mereka tuh baru bisa pulang karena harus clear area kan. Ya. Jadi makanya kenapa suka kita diburu-buru gitu kalau ada kegiatan tuh, karena mereka pengen pulang Ya. gitu. Padahal sudah Padahal dibayar. itu dibayar. Padahal Katanya digaji. tambahan, Ada uang ada biaya lembur, tambahan. uang lembur. Jadi dikasih tanggung jawab baru gitu loh, Oh. dan dikasih. Tapi lembaga nggak ngomong itu waktu aku audiens lembaga. Mereka bilangnya Aku tadi ngobrol sama mantan staf yang pegang kunci. ya aku takutnya si lembaga ini teh ngebohong gitu. Takutnya kita Kayaknya juga kita harus make sure deh. Iya, Ya, harus make sure, harus make sure. tentang Ya. itu gitu sebelum dinaikin mungkin ya. Betul. Sama apa lagi ya? Lebih itu kan mempertanyakan itu sih, kok kita mahasiswa nggak boleh berkeliaran di dalam gedung di atas jam tertentu, tapi staf nginep di sini gitu. Saya sih nggak peminjaman ruangan, soalnya kayak terakhir ngobrol sama pimpinan FSI yang lama, aku langsung ngobrol tuh kita tuh boleh kok minjem sampai tengah malam, masa di surat ini cantumkan jam yang jelas, bisa kita sampai jam 11 tuh boleh gitu. Cuman kok sekarang realitanya tidak sama gitu kan. Iya. Tuh, paling gitu aja, sama paling ya itu kunci sekret. Koreksi kalau salah. Pengetahuan aku memang dari pihak kepala-kepala atas itu memang dibolehkan kalau sampai malam, tapi si para orang-orang gimana ya? Orang-orang yang di bawah Yang jaga. ya si penjaga ini, mereka tuh nggak mau gitu loh, kayak kesan males-malesan gitu loh. Gitu. Jadi Terus ya. harus Jadi- disogok. Iya, mereka tuh sebenarnya emang dikasih perintah sama si kepala tuh untuk jaga sampai jam segini, tapi sih karena nggak ada pengawasan dari si pihak atasnya, jadi mereka tuh merasa oh ya udah sih masih juga nggak tahu kalau si ruangan itu boleh, jadi mereka berargumen seperti itu. Tapi kalau tadi info yang aku dapat mah, kalau kata kamu disuruh jaga sampai jam sekian, bisa kita sebut jam 8, Ya. disuruh piket sampai jam Ya. 8. Tapi kalau dari info yang tadi aku dapat, mereka tuh baru piketnya sampai clear area, pokoknya sampai kosong gitu. Kalaupun ada mahasiswa yang Sampai kosong masih total. berkegiatan, jadi mereka harus tetap masih di sini gitu. Nggak keburu-buru kita lah. Iya betul. Ya. Soalnya aku maksudnya kayak di SI gitu kan, kita juga butuh ruangan sampai malam kan. Selalu diusir, sedangkan kita di surat udah mencantumkan sampai jam yang kita maksimalin gitu. Betul. Tetap gak bisa gitu. Dan maksudnya kenapa sih nggak boleh pinjam ruangan H-1 sedangkan urgent gitu? Kayak benar-benar ditolak mentah-mentah gitu kan. Kalau urusan administratif ya sih udah melanggar mungkin ya. Cuma kan kayak masa nggak mengerti kebutuhan mahasiswa gitu. Ya, kebijakan ada kebijaksanaan harusnya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin atau memasukkan lagi yang lain? Oke, dirasa sudah cukup ya. Terima kasih. Apa? Iya, yang mau Oh, dibikin iya. Tony yang mana nih jadinya? Besok buat besok. Gila ya. Jadi lupa urgensinya. Kasih diri. Terima kasih Dewi. Saya Apa yang mau dinaikin ya ke Unik ya? Nah itu. Soalnya kita udah sejahteranya nih di fakultas doang. Iya. yang tadi pandangan aku ya, yang di kulit itu yang perihal kimia yang Bahan. bahan, soalnya kan itu menyangkut Yang menyangkut Betul. gas farmasi ya. Paling itu nanti diobrolin aja sama si Wade. Ya. Penjelasannya mau langsung ke rektorat. Terus ini mereka bisa mengatur dan mengelolanya sendiri. untuk parkiran itu gimana teman-teman? Masih menjadi keresahan teman-teman? Lebih ke ini sih kan kemarin ada yang ditabrak ya gara-gara ada yang parkir mobil karena blind spot ya. Katanya kan karena kalau di pertigaan kita ini kan banyak yang parkir mobil tuh jadi blind spot kan, Iya. yang mau nyebrang blind Iya. spot. Maksudnya kejelasan aja di pinggir itu boleh nggak sih sebenarnya dipakai parkir? Ya, harusnya kan si ini tuh menjadi jalur sepeda, setahu aku. Iya emang ada ya kan? ya, Jalur tapi sepeda, masih tapi masih
dipakai para Penyalahgunaan. mobil. Dan nggak ada yang mengawasi gitu, nggak ada satpam yang ya aja aku ya kalau nyebrang gitu itu nggak kelihatan gitu sebelah kanannya. Iya. Karena ada mobil yang parkir situ. Minta bangunan parkiran. Oh iya, aku mau nambahin ya. Kayak polban gitu. Iya. Sebenarnya dari BEM itu minta kalian teh bikin strategi juga. Iya, solusinya gimana? Nah, sama apa ya? Bawa dasar hukumnya, apa kalian bawa aspirasi ini? Enggak, tadi yang tadi kalian mau diatas itu apa aja, terus kalian hubungin sama legal opinionnya. Nah, karena aspirasi ini tuh gak ada yang sampai nyentuh kesejahteraan unit ya, tapi menyangkutnya kesejahteraan Tapi fakultas aja. bukannya maaf ya Farsha kalau salah. Aspirasi yang mau kita bawa ke univ besok tuh aspirasi yang tidak digubris di fakultas. Iya. Jadi bukan berarti aspirasi yang ranah univ gak sih? Oh, yang skala univ, yang skala fakultas. Iya, jadi kalau dari tiap kita, jadi tapi enggak masuk gitu di kita. Nah, makanya nanti besok tuh kami tuh rencana pagi mau langsung Mau aspirasi audiensi itu ke lembaga, makanya lembaga. malam ini banget kita kumpul dulu. jadi sorenya langsung Dari BEM juga mau ngajak teman-teman semua besok tuh untuk ke pihak lembaga untuk mengaudisikan perihal ini seperti itu. Untuk kapan jam berapa si bapaknya? Si bapaknya mintanya pagi, Ya pagi. Gimana? Detail. belum ada, nanti paling yang minta ke pas saya. siapa? Pak Hernandi. Kan sekarang kebanyakan tuh ya dari kimia ya kayak dia. sekarang kan kebanyakan aspirasi terkait sarana prasarana, jadi kita untuk audiensi hari ini untuk berfokus ke PD2 dulu. Oke, berarti dicukupkan saja. Jadi Karena pertemuan ini tuh belum nemu belum apa output. outputnya Setelah nanti kita mengaspirasiin ke lembaga, audiensi. kesanggupannya nanti juga kan ditanyain apakah sanggup lembaga untuk merealisasikan aspirasi kami. Kalau menurut tidak sanggup, kami akan menaikkan ke unit. Ya. Kita menilai juga jawaban dari lembaga itu apakah jawaban itu memuaskan dari kita para ormawa atau jawabannya memang tercenderung kayak melempar-lemparkan tanggung jawab. Jadi itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan apakah si aspirasi ini kita naikkan ke atas atau hanya sekedar menganggap di fakultas saja. Tapi menjamin nggak omongan lembaga bisa dipegang besok? Harus bisa sih. Tapi enggak, kata aku tetap kalian di konsol besok bawain aspirasi ini juga. Karena kita nggak tahu kan. Kalian juga datang kan? Iya, aku mah udah pasti datang. Iya. Iya. Apa? Karena kan kita nggak tahu juga nih dari lembaga tuh ke kita tuh kapan. Jadi tetap kita bawa ke unit. Karena kemarin kan si Pres juga bilang kalian harus bawa, setiap fakultas harus bawa kan. Kalau misalnya kalian nggak bawa nih sama sekali, Nggak datang. gimana? Nggak datang. Ya udah sama aja sama apa sih. Bisa nggak? Besok tuh jam berapa sih infonya belum ada? Emang nggak ada jarkom? Ada, tapi nggak ada jadwal. Ya, paling untuk konsol kali ini kita cukupkan ya. Jangan lupa besok kita mau audiensi pagi jam. Untuk nanti di infoin. Nanti di infoin. Harus bangun ya. Yang ngomongnya sendiri harus bangun. Kita mah ya Gimana nggak mau? Nggak. Ada masuk ya, aku perwakilan.